Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur kembali oleh kemurahan Tuhan kalau malam hari ini kita dapat kembali bersama untuk beribadah dalam wadah ibadah doa malam kita. Mari kita akan awali dalam ibadah doa kita awali dalam doa bersama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami bersama di sepanjang hari ini sampai dengan malam ini. Kami tetap menikmati akan kemurahan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan bersama-sama masuk dalam ibadah doa dan penyembahan kami. Tuhan urapi kami bersama, pimpin dan kuasai baik di hati, pikiran dan hidup kami bersama. Biar apa yang kami boleh kerjakan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan mohon pertolongan Tuhan untuk ibadah doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian nomor 662, Ku Bawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin, ku tersungkur dan sembah, persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tuhan baik.
kita pujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Haleluya, haleluya, Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, Yesus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Yesus, layakkan batin dan hati kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Yesus, kami memuji, kami menyembah, kami agungkan Engkau. Hati kami melimpah dengan syukur, sebab kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Kasih-Mu, kemurahan-Mu Yesus. Haleluya. Jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam
buat anugerah kekuatan, buat kesehatan kami, Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami agunkan ampuni kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami Yesus, ampuni kelemahan kami Tuhan. Kami memuji, kami menyembah. Setiap hidup kami Tuhan, Engkau menguatkan batin kami, menopang jalan-jalan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
bangkitkan roh kami Tuhan untuk menyembah. Kuatkan hati kami yang terluka Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Celikkan hati kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami mengikuti perintah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami angkat tangan kami sembah, kami agungkan Engkau. Yesus, Yesus. Kami bersyukur. Kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Layakan kami. Kuatkan kami Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami beroleh kemenangan bersama Tuhan. Yesus memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pribadi yang menyembah padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kami, layakkan kami. Memuji dan menyembah kuasa hidup kami Yesus. Kami bawa korban syukur kepadamu, kami naikkan puji dan sembah kami hanya padamu Tuhan. Hallelujah.
mengagungkan nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami memuji, amin. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, amin, yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Malam ini kita akan menaikkan doa kita. Kita bersyukur untuk segala kemurahan, kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi hidup kita bersama. Sehingga malam ini kita dapat berdoa bersama untuk boleh menaikkan doa-doa kita. Kita akan terus berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kita Indonesia, biar Tuhan tetap melawat, menolong, menyertai, memberkati para pemimpin kita, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatur pemerintahan, mengatasi segala sesuatu yang ada, yang terjadi, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, biar semua dalam pertolongan Tuhan, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, semua juga ditolong dan disertai Tuhan. Terus berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, biar Tuhan juga tolong, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan keamanan. Tuhan akan menolong mereka dimanapun berada, tugas-tugas mereka semua, lalu juga untuk aparat yang lain yang mendukung dalam keamanan di negara ini, biar Tuhan juga berkati untuk aparat medis, untuk para tenaga medis semua, Tuhan juga menolong, berikan kekuatan dalam tugas-tugas pelayanan mereka di tengah-tengah masyarakat, sehingga semua dapat ditata dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kita juga doakan untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, doakan untuk para diaken, doakan untuk para pelayan Tuhan, biar semua dalam pemeliharaan Tuhan, lalu untuk seluruh keberadaan jemaat Tuhan, biar semua boleh semakin cintakan Tuhan, semakin giat mengasihi Tuhan di dalam doa-doa mereka. Bahkan juga berdoa untuk ibadah doa malam setiap hari Senin dan Selasa malam, lalu untuk ibadah PA hari Rabu, dilanjutkan dengan ibadah doa malam hari Kamis sampai dengan Sabtu, baik juga untuk ibadah raya Minggu secara live streaming
hanya 1 kali jam 10 pagi, biar semua juga boleh dipakai untuk menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk malam hari ini minta Ibu Shirley menaikkan doa syafaat. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sampai malam hari ini kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ini adalah kerinduan kami Tuhan, ini adalah kekuatan kami Tuhan, untuk kami melewati hari-hari kami, karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa berbuat apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kasih-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami Tuhan mau semakin hari semakin setia, semakin taat di dalam Tuhan, dan hidup kami ini Tuhan bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, Tuhan terus berikan kesehatan yang baik Tuhan, hikmat dari Tuhan terus menyertai mereka, sehingga mereka mampu mengembalakan kami domba-domba-Mu untuk menuju kepada kesempurnaan iman. Begitu juga untuk pelayan-pelayan Tuhan, penatua, musik, pujian Tuhan, singer, song leader, semuanya Tuhan, jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami Tuhan, Engkau mengurapi kami semua tanpa terkecuali Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur, kami mau taat kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami Tuhan, biarkanlah Tuhan terus menyertai kami semua, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarkan melalui gereja-Mu di tempat ini, nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Begitu juga untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin saat ini mengalami sakit, mengalami susah, mengalami kelemahan iman Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan, Engkau akan tilik mereka, Engkau akan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, bahkan Engkau akan memberikan penghiburan kepada mereka semua Tuhan, sehingga mereka mau tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kota kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau lawat negeri kami, bangsa kami, kota kami Tuhan, berikanlah belas kasih-Mu kepada kami Tuhan, terlebih untuk pemerintahan pusat mulai dari Bapak Presiden sampai dari pemerintahan yang terkecil pun Tuhan, berikan hikmat marifat dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan, sehingga negeri kami, kota kami ini tetap dalam perlindungan Tuhan, terlebih dengan adanya pandemi yang sampai saat ini belum selesai juga Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap kami rasakan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan untuk aparat yang ada di garis depan, mulai aparat Polri, TNI, juga tim medis, para medis Tuhan, berikan mereka semua hikmat Tuhan, berikan mereka semua kesehatan yang baik Tuhan, untuk menjaga negeri kami, untuk menjaga kota kami ini Tuhan, biarkanlah kota kami ini, negeri kami ini tetap dalam perlindungan Tuhan, dan kami anak-anak-Mu Tuhan, mau terus tetap setia, baik dari aturan pemerintah yang ada, terlebih
Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan, permohonan kami Tuhan, bahkan ucapan syukur kami ini Tuhan. Biarkanlah kehendak Tuhan saja yang jadi, karena kami tahu Tuhan, kehendak-Mu, rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan diberikan kekuatan firman Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Biarkanlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami tetap kuat, bahkan lebih kuat iman kami di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi, biarkanlah semua yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami mau serahkan hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tentu harapan kita bersama adalah kita tetap setia, ibadah kita tidak terusik, terganggu, terkurangi dengan keberadaan COVID-19 yang sampai dengan hari ini harus kita lawan dengan ketaatan, kedisiplinan, dan juga dengan kelegaan hati. Oleh karena itu perlu kita bersama selalu bergaul dengan didikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca bersama satu pengungkapan dari kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat yang tidak asing, ayat 1 sampai dengan 10 di bawah perikop atau di bawah tema yaitu anugerah itu melebihi pengharapan. Anugerah itu melebihi pengharapan, artinya anugerah kepada Tuhan Yesus itu jauh melebihi harapan-harapan kita. Artinya lebih baik dan lebih memberikan satu masa depan yang penuh dengan kecemerlangan. Saya akan bacakan demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah
di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara yang kekasih, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, bukankah kita di dalam menghadapi layanan ibadah kita melalui online ini, kita betul-betul ibadah. Dan kita bukan sedang menjadi penonton. Kita bukan sebagai orang yang santai saja, tetapi kita betul-betul bersikap di dalam apa yang sedang kita hadapi. Mari kita akan memeriksa. Ini memang sudah pernah saya sampaikan, tapi kita akan tinjau dari sisi lain yang lebih luas, yaitu di bawah tema yang mengatakan anugerah Allah itu melebihi pengharapan kita. Saudara, kita melihat pada awal pemberitaan ini, maka yang disampaikan adalah kemah atau bait Allah yang merupakan tempat berkumpul sembahyang, menyembah Tuhan. Satu, dan yang kedua yang dibicarakan adalah orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ini memang dituliskan demikian rupa, diberitakan demikian rupa, ini adalah sebuah peristiwa sejarah, bukan perumpamaan, tetapi kejadian yang sebenar-benarnya. Kondisi yang begitu perlu untuk kita lihat. Kita melihat sosok yang ditampilkan ini adalah sosok laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Kalimat sejak lahirnya itu menuntun kita untuk membuat suatu perkiraan di dalam pengamatan kita. Kita membangun imajinasi kita bagaimana tatkala ia masih kecil, tidak merasakan apa-apa. Bahkan kelihatannya kelumpuhan yang seperti itu penuh dengan kasih sayang dari orang sekitarnya. Ia mengalami pengistimewaan seolah-olah seperti itu. Namun kita melihat sehubungan dengan perkembangan dari usia dan kemudian menjelang pada waktu mestinya orang yang dilahirkan, bayi besar, waktunya untuk berjalan, maka tidak bisa berjalan. Lalu kemudian lebih lagi pertumbuhannya menjadi seorang kanak-kanak. Ia tidak bisa berjalan, tapi masih belum bisa berpikir yang lebih jauh. Baru setelah kedewasaan itu menjelma di dalam dirinya, maka ada sesuatu yang dirasa kurang, tidak seperti pada mereka-mereka yang lainnya. Disitulah kemudian ia melihat sesuatu kekelaman di dalam diri. Ruang geraknya adalah tergantung kepada campur tangan orang lain. Kalau tadinya itu adalah orang tuanya, tentu kemudian setelah dia menjadi besar, jadi perhatian juga oleh orang-orang yang lainnya. Dan lebih lagi tatkala tersadari bahwa orang kalau sudah menjadi orang, maka di situ waktunya untuk bisa bekerja mencari nafkahnya sendiri. Dan ini merupakan sebuah kekelaman yang tadinya pertama kali belajar untuk diakrabi. Meskipun sejauh mana keakrabannya dengan situasinya itu, pastilah dia merasa ada satu kekurangan yang tidak pernah lepas dari keberadaan dirinya sebagai orang yang lumpuh. Saudara, kita bisa melihat bagaimana keberadaannya seperti itu. Bekerja tidak bisa, bergaul terbatas, geraknya terbatas. Dia bergerak, jangankan bergerak di dalam bentuk berdiri berjalan, beringsut saja dengan seperti orang yang sedang bersimpuh, itu membutuhkan orang lain.
maka dia sudah terbentuk hatinya, perasaannya, dan kemudian ide-idenya adalah bertumpu pada belas kasihan orang lain. Oleh karena itulah maka satu tempat yang sangat strategis yang bisa membuat ia itu mendapatkan sedikit uluran tangan adalah di bait Allah. Dia tahu kalau di sepanjang jalan dia tidak bisa. Di perempatan jalan ya tidak memungkinkan. Artinya hasilnya yang maksimal tidak didapatkan di situ. Tetapi dia tahu bait Allah. Bait Allah adalah sebuah gedung yang punya wibawa religi yang sangat tinggi. Ini perlu diperhatikan. Dia seorang yang sudah terbiasa memperankan hatinya, berpikir dengan hatinya, dan perasaannya begitu halus dan tajam. Maka itu dia tahu tempat yang bisa mendukung keberadaannya adalah bukan hanya ditopang pada sebuah gedungnya, tetapi pada isi gedung itu. Kita banyak melihat gedung-gedung yang punya wibawa, ya. Gedung DPR, gedung-gedung yang dibangunkan oleh wali kota sebagai tempat untuk bersama-sama memusyawarahkan, menyusun, mengatur strategi administratifnya pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu masih belum bisa mendapatkan satu bayangan yang cukup strategis. Maka dibutuhkan gedung yang kita melihat itu langsung wibawanya bukan hanya pada gedungnya, tetapi pada sikap orang-orang yang ada di situ. Tidak ada lain pilihan adalah kecuali gedung tempat sembahyang. Tempat orang-orang itu menghadap kepada Tuhan. Yang jelasnya orang-orang yang menghadap Tuhan itu hati dan perasaannya sudah direparasi oleh Tuhan. Sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi tujuannya untuk mensukseskan apa yang dikerjakannya sebagai seorang peminta-minta, itu adalah hati yang betul-betul penuh dengan kasih. Hati yang betul-betul penuh dengan memikirkan orang lain di luar dirinya. Dan tempat itu, gedung itu pilihannya adalah bait Allah. Saudara sekalian, kita melihat ini adalah sesuatu yang menjadi pengajaran bagi kita. Bait Allah itu dipilih oleh si lumpuh ini karena memilih kondisi hatinya, gaya hidupnya dari orang-orang itu yang dididik melalui Taurat Tuhan, firman Tuhan, yang sujud menyembah kepada Tuhan, yang hatinya diserahkan kepada Tuhan, dan yang Tuhan mendidik untuk mengasihi kepada sesamanya seperti diri sendiri. Dan kita melihat seperti itulah keberadaannya. Saudara sekalian, kita perlu untuk memperhitungkan hal itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah ada sesuatu yang kurang di negeri ini? Ada sebuah kelumpuhan. Kita melihat itu begitu sangat menuntut akan perhatian dari banyak orang. Karena kita melihat sebuah negara itu mesti sistem administrasinya berjalan. Tiap-tiap instansi, tiap-tiap institusi itu punya bagian masing-masing untuk mengatur sektor ekonomi, sektor politik, sektor kesehatan, sektor keamanan, dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini kita melihat semua dikerahkan begitu rupa, rasanya lumpuh menghadapi COVID-19 ini. Kita melihat bagaimana rumah sakit, kepala rumah sakitnya sudah berkeluh kesah, pasiennya semakin bertambah-tambah, alat-alat untuk mengatasi
piranti kesehatan yang dilibatkan, pakar-pakar, dokter-dokter ahli yang dikerahkan, dan juga bagaimana kemudian pemerintahan setempat itu mengelola, mengatur semuanya. Tetapi pada kenyataannya kita melihat seolah-olah sulit tertanggulangi. Dan kalau kita melihat ini akibat dari karena orang-orang yang diatur itu tidak mendisiplinir diri begitu rupa. Memang kita masih lebih baik ketimbang negara-negara yang ada, misalnya di Amerika Latin, Brasil, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa bermegah pada hal itu. Kenyataan lokal yang kita hadapi adalah seperti kebingungan yang ada pada orang yang lumpuh ini, yang dia mengarahkan harapannya kepada satu gedung yang penuh dengan wibawa itu, yaitu Bait Allah. Karena di sana yang sedang berkutat di dalam membuat keputusan-keputusan penting dan lain sebagainya adalah orang yang hatinya sudah diperbarui, direparasi oleh Tuhan. Jadi pasti akan bekerja dengan baik. Kita punya gedung DPR dan di sana juga sedang dirembukkan bagaimana tata cara menanggulangi, mengatur negeri ini. Dan kemudian suara dari rakyat dikumpulkan sebagai informasi yang perlu digagas dan perlu untuk diurai. Tetapi akhirnya kita melihat kecuali kecerdasan, kepandaian, kepiawaian, keahlian, kecuali juga pada apa yang menjadi bagian wibawa mereka tentang mereka itu orang-orang yang pinter, masih satu yang dibutuhkan, yang itu merupakan bagian kelengkapan dari seluruh upaya yang ada. Jikalau yang satu ini tidak ada, maka akan rusaklah segala-galanya. Bahkan dalam kitab Amsal dikatakan, jikalau tidak ada wahyu, maka liarlah negeri itu. Saudara, kita perlu perhatikan apa yang dimaksud itu, kondisi hatinya, kondisi jiwanya. Kenapa si lumpuh itu memilih Bait Allah? Karena dia sudah bisa memastikan bahwa gedung tempat itu bukan hanya menyajikan sosok-sosok orang yang pakaiannya cemerlang, pakaian bagus, pakaian bersih, tetapi juga hati yang dipenuhkan dengan belas kasihnya. Itu sebabnya harapan dari si lumpuh ini coba kita aplikasikan dalam pengharapan kita pada hari-hari ini. Bait Allah, gedung yang penuh wibawa, berisi orang-orang yang hatinya penuh dengan pengertian terhadap orang lain. Gedung-gedung di dalam gedung pemerintahan itu pun juga merupakan gedung yang berwibawa. Gedung DPR RI, DPRD yang ada di daerah, itu adalah gedung-gedung yang berwibawa. Yang kesemuanya baik, membahas bagaimana baiknya penataan negeri ini. Tetapi masih ada satu yang diperlukan, yaitu hatinya apakah dapat kiranya oknum-oknum yang ada di dalam itu, hatinya seperti orang-orang yang berada di Bait Allah, yang sedang menghadap kepada Tuhan, yang penuh dengan persiapan. Dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-24, kita melihat seseorang yang akan menghadap Tuhan, menghadap mezbah yang akan dijadikan mezbah korban bakaran kepada Tuhan. Itu jikalau hatinya tidak benar, ada sedikit permusuhan, perintahnya adalah tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Ya, kita bisa melihat ayat yang ke-25, kemudian memberikan tuntunan lebih jauh. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah saudara, kita melihat dua ayat ini menuntun betapa pentingnya masalah hati dan masalah kedamaian antar sesama. Kita perlu untuk menyikapi ini dengan hati yang penuh dengan kedalaman, hati yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Kita melihat untuk berbakti ada masuk ke dalam bait Allah saja, untuk memberi persembahan saja perlu hati yang bersih, perlu hati yang betul-betul dikenan di hadapan Tuhan. Karena itu gedung ini, bait Allah itu, dia memberikan satu siar, memberikan satu wibawa kepada masyarakat bahwa orang yang ada di situ adalah orang-orang yang hatinya tidak ada permusuhan, yang ada perdamaian. Kata-katanya pun juga tidak lagi menyakitkan hati orang, memojokkan seseorang. Kata-katanya pun juga tidak disertai hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, uluran tangan, dan lain sebagainya. Maka layaklah itu dipilih oleh si lumpuh tempat untuk mengadu nasibnya. Dan disebutkan di situ, ya sudah terbiasa ke situ. Lalu ketika itu ada sesuatu yang lain. Kecuali orang yang hatinya mengantarkan pada materinya kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini si lumpuh itu, tetapi juga ada yang lain lagi. Tatkala si lumpuh itu berada di gerbang indah, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Hendak masuk ke bait Allah. Jadi rupanya itu adalah pintu yang dilewati oleh jemaah yang akan beribadah. Maka di situ dia mencegatnya terlebih dahulu. Lalu kemudian kita lihat apa yang disampaikan, dia minta sedekah. Sudah biasa sebagaimana seorang yang meminta belas kasihan itu dia mesti melihat wajah. Apakah itu wajah itu penuh dengan kerelaan, keceriaan, dan lain sebagainya. Dia membandingkan wajah-wajah yang di luar bait suci atau bait Allah itu adalah wajah-wajah yang masih campur baur dengan keberadaan. Ada yang masam, ada yang acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Misalnya di tengah jalan, di pinggir jalan, di pojok jalan, dan lain sebagainya. Tapi wajah yang ada dan sedang menuju ke rumah Allah, itu sudah dipersiapkan. Jadi wajah-wajah yang betul-betul memberikan tempat untuk memperhatikan orang yang sedang menyapanya. Maka itu dia berani mengajukan minta sedekah. Kali ini mereka tidak melihat orang yang berpakaian bagus, orang yang berpakaian mahal, jubah yang indah-indah, tetapi melihat dua orang ini pakaian sederhana. Maka itu kita melihat bagaimana Petrus ini memberikan satu tanggapan bersama-sama dengan Yohanes, lihatlah kepada kami. Perhatikan, apakah orang yang berpakaian seperti itu, yaitu dengan pertanda orang yang kaya, yang pakaiannya mahal, tapi tidak, sederhana. Bahkan lebih lagi, dia mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Harapan tentang materi yang sesungguh-sungguhnya, meskipun dia sudah penuh dengan keuangan, tapi tetap itu tidak bisa untuk memperbaiki kehidupannya secara normal. Kaki tetap lumpuh, masa depan tetap suram. Dan apa yang diterimanya dengan menggenggam uang itu hanya untuk perutnya saja.
perutnya yang kemudian membuat dia tetap hidup awet dalam hal itu. Tetapi awet yang dibungkus dengan keberadaan cacat yang sangat memprihatinkan. Tentu mana jikalau dipilih? Cacat yang sempurna seperti itu tidak pernah sembuh, uang banyak atau uang sedikit tetapi dia sempurna. Tentu kita memilih biarpun uang sedikit, hidup pas-pasan, tetapi tubuh tidak cacat seperti itu, lumpuh dari sejak kecil. Nah, ini waktu dia mendapatkan dua hamba Tuhan itu, Petrus dan Yohanes, langsung dia punya pengalaman yang baru, yang tidak diduga. Harapannya hanya untuk mempertahankan hidup dan tidak bisa mengubah cacatnya. Tetapi kali ini bukan demikian saja. Ia pun juga dianugerahi dengan lebih tatkala mereka mengatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan apa yang terjadi tatkala rasul itu memegang tangan kanan orang itu, dengan tangan kanan orang itu membantu berdiri, langsung sembuh sempurna. Itu anugerah yang luar biasa. Yang saya yakin dengan dia melompat-lompat, menari-nari, memuji-muji dan lain sebagainya itu, dia merasa dia mendapatkan sebuah anugerah seperti halilintar di siang hari, di dalam udara yang cerah, membuat dia terkejut, dan ini merupakan bagian yang tidak pernah tersirat sama sekali untuk diminta kepada siapapun, karena pengalaman selama puluhan tahun dari kemudian bayi, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, dan seterusnya jadi orang seperti itu, kelumpuhannya tidak pernah terusik untuk mengalami perkembangan kepada kebaikan. Maka hatinya itu sudah terpatri untuk pasrah. Hanya dia perlu untuk mempertahankan hidupnya dengan makanan itu. Nah saudara, tapi yang diterimanya bukan hidup untuk makanan itu saja di dalam tubuh yang cacat, tapi ia sembuh total. Luar biasa. Itu berasal dari mana? Dari orang yang sembahyang. Orang yang ada di bait Allah itu. Orang-orang yang sudah disucikan hatinya. Orang-orang yang dididik oleh firman Tuhan. Yang kemudian memiliki hati yang baru. Yang diubahkan. Maka gedung itu menjadi gedung yang punya nilai sakralnya tinggi, nilai religinya tinggi, yang bukan hanya membuat orang lumpuh ini dapat bertahan hidup, tetapi juga sempurna disembuhkan. Tentunya kita juga berharap kepada seluruh perangkat yang ada. Kita punya anggota DPR, kita punya pakar-pakar yang duduk, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh dari partai, dan lain sebagainya. Ini hendaknya mereka adalah termasuk orang-orang yang keluar dari bait Allah. Orang-orang yang tekun di dalam bait Allah. Yang berarti itu menyertakan, melibatkan kepada hatinya yang diperbarui. Jadi kecuali kepiawaiannya, kecuali kepada profesionalitasnya, kecuali kepada tekadnya. Sama seperti kita melihat bagaimana Ibu Risma yang kemudian tatkala mendapatkan keluhan, bagaimana kemudian rumah sakit semua dipenuhkan seperti itu, dan kemudian tidak bisa lagi menampung, dan bagaimana Ibu Risma itu merasa telah gagal dalam hal itu, dengan ekspresinya yang kita lihat, ya, beliau sujud di bawah kaki dari dokter-dokter yang kewalahan itu. Ini bukan bentuk cengeng, bukan bentuk ketidakbertanggungjawaban, tetapi dari hati nurani yang terdalam mengakui apapun dan bagaimanapun juga yang dikerjakan sudah semaksimal itu, tetap masih belum bisa berhasil. Apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya kekurang disiplinan.
Kemarin-kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana disiplin itu perlu. Kekurang disiplinan, masih ada melihat mereka yang ada duduk di warung-warung, mereka bahkan justru ada yang masih gelar pesta kematian dan lain sebagainya, yang akhirnya kemudian juga kematian yang melanda. Nah, andai kata kita melihat, maka itu perlu kita mendoakan bahwa para pejabat kita, bapak-bapak kita yang ada di anggota DPR, ya, ibu-ibu yang ada di anggota DPR RI, DPRD, yang ada di gedung-gedung yang penuh wibawa itu, biar kewibawaannya kemudian disertai juga dengan hati yang dipenuhkan dengan belas kasih, perkataan yang dipenuhkan dengan hikmat dari Roh Kudus, kemudian bersama-sama, ya, artinya dalam arti kata ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, dan sambil menjaga kata-kata yang keluar. Sebab kata-kata yang keluar itu akan mengikuti pada hierarkis dari orang-orang yang berkata itu kekuatannya. Tentu perkataan lurah itu beda dengan perkataan menteri, dan itu akan punya wibawa yang lebih luas seorang menteri ketimbang seorang lurah, apalagi seorang satpam, saudara. Maka itu perlu kita mengacu kepada bait Allah ini. Kita semuanya bukankah orang-orang yang beragama? Marilah kita menampakkan dengan jelas realita ini supaya si lumpuh ini bisa kemudian melompat-lompat begitu rupa. Ayat yang ke-8, melonjak, berdiri, berjalan kian kemari, dan kemudian seluruh rakyat melihat dia. Sukacitanya itu kemudian dapat dinikmati, dirasakan semua. Dan marilah kita akhirnya berdoa. Karena itu mari kita berdoa, mendoakan supaya kelumpuhan yang terjadi di beberapa sektor ini yang bukan karena ketidakmampuan kita, ketidakprofesionalan kita, tetapi memang karena kita melihat ada orang-orang yang dablek, ya. Sudah diberikan program protokol kesehatan jalankan, tetap masih melawan. Tidak bisa kita kemudian menyalahkan kepada aparat secara membabi buta, tidak bisa. Oleh karena itu perlu kita bersama-sama bersatu, sebagaimana harapan dari kelumpuhan yang terjadi itu ketemu dengan hati-hati yang dipenuhkan dengan pembaharuan dan hati yang bersatu, hati yang hanya mengutamakan kepada bagaimana baiknya negeri ini dikelola, sehingga kemudian bukan saja kelumpuhan di satu sektor, dua sektor yang kemudian bisa melompat di dalam sukacita, tapi seluruh bangsa, seluruh negeri ini mendapatkan sukacita yang besar. Demikianlah kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah tangga masing-masing, dan saudara-saudara yang mendengarkan dan mengikuti pada siaran ini, kita satukan hati kita, satukan roh kita, supaya kita bisa mengusir kelumpuhan-kelumpuhan di berbagai sektor yang ada dengan mengajukan konsep berpikir baru, hati yang baru, hati yang murni, oleh karena kita adalah orang-orang yang tidak asing dengan bait Allah, bait Allah. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, ini yang dapat hamba-Mu sampaikan. Masih banyak kekurangan. Hamba-Mu ingin menjangkau hati itu dengan cukup memberikan penjelasan yang jelas. Namun masih ada sisi-sisi yang tidak sejelas yang diharapkan. Tapi Roh Kudus kiranya akan menjadi andalan kami bersama. Berkati kiranya Tuhan, pemimpin kami di pusat, pemimpin kami di daerah, biar mereka menyatukan hati, biar mereka masing-masing menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang yang ada di dalam bait Allahnya masing-masing. Kami percaya karena negeri kami adalah berdasarkan Pancasila. Ketuhanan merupakan satu pokok utama. Dan tentu kami mempelajarinya dan kami juga diperbarui olehnya.
Sebagaimana iman Kristen diperbarui, kami juga inginkan semua hati bangsa ini diperbarui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara sekalian, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini, tetaplah berdoa untuk bangsa kita bersama. Sampai jumpa pada siaran-siaran berikutnya, yaitu dalam jam yang sama. Dan jangan lupa, kalau tepat hari Rabu, maka ada atau dipergunakan untuk pendalaman Alkitab. Tuhan memberkati. Amin.